Halo, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Sebelum kita baca firman, kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-187, tanggal 6 Juli 2026, diambil dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Dengan perikop, berdirilah teguh dengan iman yang kuat. Itulah perikop. Dan sebagai nats adalah sebagai berikut. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi seorang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sebagaimana biasa, kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Juli tahun 2026, di mana disebutkan adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Apa saja perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang menentukan sejarah hidup kita. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kepada siapa ditujukan ayat ini? Dulu inilah kepada bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, dan diberikan Tuhan kepada mereka adalah kepercayaan sebagai umat yang dipercaya. Tapi pada saat ini sudah berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Allah Tritunggal, bukan lagi hanya bangsa Israel. Namun kalau kita lihat dari segi historis, ya, perbuatan-perbuatan Tuhan secara universal bagi dunia bisa kita bagi dalam 3 bagian yang besar. Bagian yang pertama adalah penciptaan alam semesta, dunia, dan juga manusia dari hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-6. Itu jelas. Penciptaan manusia, alam semesta, dan juga segala isinya, termasuk binatang-binatang. Itu termasuk perbuatan yang sangat besar. Dan perbuatan yang sangat besar yang kedua adalah adanya tulah yang dibuat oleh Tuhan sendiri di bangsa Mesir. Karena bangsa Israel hendak keluar dari Mesir, Mesir tidak memperbolehkan keluar. Raja Firaun tetap menahan mereka. Maka diberikanlah tulah sampai 10 tulah. Dan kita tahu tulah yang pertama itu air bisa menjadi darah semua sungai Nil. Semua ikan-ikan mati. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita yang terakhir tulah adalah kematian anak sulung. Jadi setelah ada 9 tulah, baru tulah terakhir adalah kematian anak sulung bagi bangsa Mesir. Baik manusia dan juga semua ternak-ternaknya akan mati
yang sulung daripada tiap-tiap keturunan. Akhirnya Firaun memanggil Musa, silahkan kau pergi menyembah Tuhanmu dan bawalah semua barang-barangmu dan hartamu. Boleh mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Perbuatan-perbuatan yang kedua adalah selama perjalanan dari dari Mesir ke tanah Kanaan. Kita lihat 40 tahun. Perbuatan besar yang sangat besar adalah khususnya membelah laut bisa menjadi jalan raya dibuat oleh Tuhan. Karena mereka menghadapi jalan buntu pada saat dikejar oleh bangsa Mesir. Akhirnya Musa membentangkan tongkatnya, laut terbelah dan menahan dinding-dindingnya air. Mereka berjalan dengan mulus sampai menyeberang. Nah, kemudian setelah mereka selesai menyeberang, Raja Firaun datang untuk mengejar supaya mau mengembalikan mereka supaya tidak jadi pergi ke Israel. Tapi apa yang terjadi? Musa membiarkan masuk semua kereta-keretanya di dalam laut, dan setelah sampai Musa diserang, tongkat ditarik, air bertemu, semua mereka mati terlelap oleh air. Itulah perbuatan besar dalam perjalanan daripada bangsa Israel. Kemudian bagaimana yang terjadi setelah dari perjalanan bangsa Israel? Di sini kita lihat, kemarin saya menyampaikan perbuatan besar mengenai Abihu dan Nadab yang membuat persembahan perapian yang salah, tidak koordinasi dengan Musa dan Harun. Allah tersinggung. Setelah mengadakan persembahan perapian, minta api, apinya datang, tapi bukan untuk membakar persembahan yang disampaikan dalam perapian itu. Membunuh kedua orang itu. Sekarang juga kita mau sampaikan perbuatan besar daripada Tuhan. Ya, yang bisa kita lihat adalah di mana Datan dan Abiram dan juga Korah memberontak kepada Musa. Mereka memprotes karena mengingat enak di Mesir. Mereka tidak setuju dengan kepemimpinan Musa, diprotes kepemimpinan Musa. Padahal Allah sendiri yang memilih Musa. Akhirnya mereka berikut dengan 250 penatua itu protes. Tidak setuju kepada mereka. Maka dengan adanya protes tersebut, Allah berfirman. Ya, dikatakan bahwa demi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta dan miliknya. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Itulah akibat orang yang tidak setia kepada Tuhan, membantah perintah Musa. Mereka protes. Akhirnya di dekat perkemahan mereka itu, dan Musa merintahkan semua orang jangan mendekat dengan mereka yang pemberontak itu, termasuk 250 penatua dan juga berikut istri dan juga domba-dombanya, semua ditelan oleh bumi. Itulah, kalau kita ingat perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan Allah, kita harusnya sadar siapa kita sebenarnya di mata Tuhan. Itulah
Sekedar kita melihat perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan di dalam bulan Juli ini sebagai pedoman kita. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini adalah seorang yang muda, yaitu Timotius, dinasihatkan oleh Paulus supaya dia berdiri teguh, ya, dengan iman yang kuat, dengan adanya keteladanan, kasih, kesucian, itu yang diperintahkan oleh Paulus. Sekarang dalam kisah 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ini, siapa penulis surat ini? Penulisnya adalah Paulus sendiri, ya. Dan Paulus menulis surat ini adalah untuk Timotius. Jadi dikategorikan sebagai surat pastoral, ya. Surat pastoral, dan ditujukan kepada Timotius yang merupakan rekan kerja dan anak rohani Paulus. Jadi dia anak rohani Paulus dan juga sekaligus teman kerja, tapi dia sangat-sangat muda. Masih bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, untuk membimbing dan memimpin jemaat dan melawan ajaran sesat. Jadi fungsi daripada Paulus untuk menyampaikan surat ini kepada Timotius adalah supaya dia berani melawan ajaran-ajaran sesat. Dan juga mau menunjukkan keteladanan dirinya yang mengasihi Tuhan. Nah, sekarang apa latar belakang daripada tulisan ini? Adalah instruksi Rasul Paulus kepada Timotius yang muda untuk memimpin jemaat di Efesus. Jadi jemaat di Efesus supaya dipimpin oleh Timotius. Ini adalah anjuran daripada Rasul Paulus. Paulus menasihatinya agar tidak diremehkan karena usianya yang muda. Nah, dia dinasihati supaya jangan sampai ada yang meremehkan karena usiamu yang muda. Nah, kemudian bagaimana supaya dia tidak diremehkan oleh orang lain? Apa caranya? Nah, di sini dah diberikan konsep-konsep utama latar belakang daripada perikop ini. Nah, sebagai solusinya adalah Timotius didorong untuk hidup berintegrasi dan menjadi teladan sejati bagi orang-orang percaya melalui perkataan, tingkah laku, kasih kesetiaan, dan kesucian. Jadi dia menunjukkan dari beberapa kasih, tingkah laku, dan kesucian harus ditunjukkan kepada umum supaya dia di samping muda tidak dicemooh oleh orang-orang lain yang lebih senior. Nah, kita lihat berikut adalah rincian konteks dalam latar belakang daripada ini. Nah, pertama dikatakan adalah tantangan usia muda. Jadi jauh di sana ada budaya kuno, ya, bahwa pemimpin muda itu seringkali diremehkan oleh anggota jemaat yang lebih tua. Jadi ya kalau di orang Batak, baru juga kemarin kamu lahir, kata saya tahu siapa ini bayamu tahu. Kira-kira begitu. Jadi disinilah ya, walaupun muda, kita jangan sampai meremehkan yang namanya sudah pekerja Tuhan. Jangan kita lihat dari segi mudanya. Nah, di sini banyak orang tua yang selalu menganggap Timotius belum mampu dalam memimpin jemaat. Nah, kemudian Timotius menghadapi tantangan ketika melayani dan mengembangkan jemaat di Efesus. Jadi dia menghadapi tantangan pada saat memberitakan firman Tuhan di jemaat Efesus. Nah, di sini ada dikatakan tantangan di usia muda kuno adalah di mana pemimpin itu dianggap kurang mampu dalam berorganisasi
dan juga memimpin bangsa. Ini tantangan bagi Timotius. Kemudian yang kedua adalah ancaman ajaran sesat. Apa itu ancaman ajaran sesat? Saat itu jemaat Efesus sedang menghadapi berbagai ajaran sesat. Jadi karena adanya di sana ajaran sesat, maka ini berpengaruh pada Timotius sebagai pemimpin muda. Nah, menghadapi ajaran sesat dan perpecahan. Jadi ada perpecahan. Nah, kemudian Paulus menasihati Timotius untuk melawan ajaran bukan hanya dengan doktrin. Jadi lawan ajaran tersebut, ajaran sesat itu harus dilawan. Tapi jangan hanya dengan doktrin. Itu yang dianggap Paulus. Artinya, tetapi lawanlah dengan karakter yang baik, hidup yang tidak bercela, dan mencerminkan Kristus. Jadi ada pondasi prinsip yang diberikan oleh Rasul Paulus. Pertama adalah punya karakter. Itu yang utama. Nah, yang kedua, hidup yang tidak bercela. Artinya tidak ada cacat dalam diri dia. Kemudian yang ketiga artinya mencerminkan Kristus. Jadi kalau mencerminkan Kristus, kasihilah musuhmu, ya, supaya ada upahmu. Bagaimana mengasihi musuh? Nah, di sini dah filosofi ini, tapi itulah yang diajarkan oleh Yesus, supaya kita tidak ada menaruh kebencian, karena musuh itu adalah ciptaan manusia. Dia musuh kita hanya mungkin karena perintah atau hanya karena organisasi. Namun dalam dirinya sebagai manusia, dia pasti ada naluri dan tidak akan musuh kita. Nah, inilah makanya dikatakan merendah. Kasihilah musuhmu. Kemudian poin yang ketiga adalah kewibawaan moral. Nah, ini ada kewibawaan moral. Bagaimana kewibawaan moral ini terjadi? Paulus menegaskan bahwa wewenang kepemimpinan yang sejati, ya, bukanlah berasal dari usia atau gelar. Jadi jangan kalau punya gelar, sudah tua, itulah yang bisa memimpin. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti, karena banyak pemimpin yang tua hanya mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan orang banyak. Nah, maka di sini dikatakan, ya, bukanlah berasal dari usia atau gelar, melainkan dari kedewasaan rohani dan teladan hidup. Jadi dewasa dalam rohani dan menjadi contoh dalam kehidupan. Kita tahu, tua pasti, dewasa pilihan. Semua orang pasti tua. Tapi ada semua orang menjadi dewasa? Belum tentu. Karena dewasa itu adalah pilihan. Nah, kalau itu pilihan, maka di sini Paulus mengatakan, jadilah kau menjadi teladan dalam hidupmu, supaya orang melihat kepemimpinanmu. Role model. Maka ada seorang yang namanya Emerson mengatakan, Anda berteriak di telinga saya, tapi saya tidak mendengar. Bagaimana filosofi? Sudah berteriak di telinga kita, tapi tidak mendengar, katanya. Apa alasan daripada Emerson? Anda tidak role model dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apapun yang dikatakan itu semua adalah omong kosong. Haruslah menjadi role model dalam hidupnya sehari-hari. Itulah yang dikatakan Paulus, supaya jadilah teladan, supaya tidak dicemooh oleh orang-orang yang tua, apalagi Timotius masih muda. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Nah, sekarang bagaimana penerapannya, implementasi daripada perikop ini? Menjadikan usia muda sebagai kesempatan untuk memimpin melalui karakter, bukan sekedar kata-kata. Kesempatan di usia muda memimpin dengan karakter.
kita tahu apa karakter daripada Allah. Karakter daripada Allah adalah kasih, kejujuran, dan integritas. Kalau yang tiga ini sudah dipegang oleh seorang pemimpin, dia sudah layak dianggap sebagai pemimpin role model dalam setiap pekerjaan. Jadi harus memiliki kasih, kejujuran, dan integritas. Apa itu integritas? Sesuai kata dan perbuatan. Atau bukan hanya kata-kata, tapi juga dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Itu sudah sangat dijelaskan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan sekarang bagaimana implementasi daripada perikop ini? Paulus menasihati Timoteus agar tidak diremehkan karena usia muda, melainkan menjadi teladan konkret bagi semua orang percaya dalam aspek kehidupan. Jadi dalam aspek kehidupan tersebut dianjurkan oleh Paulus, Timoteus harus menjadi role model dan sebagai teladan. Seperti apa? Dalam perkataan, berbicara dengan orang lemah lembut. Kalau Paulus memang dalam surat-suratnya dia seolah-olah keras dan kayaknya kasar dan memaksa, tapi kalau berjumpa dengan Paulus karena sangat lembut dan halus. Ini terutama daripada yang menyaksikan bertemu dengan seperti Silas, Timotius juga ya, dan juga ada Onesimus dulu yang dikembalikan ke Filemon ya. Kemudian Paulus sering juga menyampaikan pesan-pesan damai sejahtera dari Allah yang bisa melampaui segala akal dan pikiran kita. Itulah di sini dikatakan tadi dalam aspek perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan atau iman, dan juga kesucian. Jadi iman, percaya, suci, perkataan, dan tingkah laku. Ini harus dijaga. Sebagai orang muda usia daripada Timoteus, Paulus mengharapkan bisa menjadi role model bagi semua orang percaya. Kalau kita teliti dalam berikut aspek-aspek implementasi dalam kehidupan sehari-hari, saya coba bagi dalam 5 bagian ya. Nah, yang pertama adalah teladan dalam perkataan. Nah, bagaimana prakteknya kalau kita harus teladan dalam perkataan? Dan apa aplikasinya, penerapannya? Mari kita lihat. Prakteknya adalah hindari gosip, kata-kata kotor, atau merundung bulian orang lain. Hindari gosip, kata-kata kotor, atau merundung ya, bullying orang lain. Jangan sampai ada kita membuli atau membuat kata-kata kotor. Nah, itu dikatanya dalam praktik dalam kehidupan. Aplikasinya bagaimana? Aplikasinya adalah menggunakan media sosial secara bijak dan pastikan setiap ucapan yang keluar bersifat membangun, menguatkan, serta membawa damai bagi orang di sekitar kita. Jadi setiap kata-kata yang keluar adalah membangun. Atau bisa juga mengingatkan supaya orang sadar. Karena banyak orang tidak sadar kalau kita tidak pertajam kata-kata yang kita berikan. Inilah katanya aplikasi daripada poin 1, yaitu teladan dalam perkataan. Poin kedua adalah teladan dalam tingkah laku. Apa praktik daripada teladan dalam tingkah laku? Menunjukkan etika dan moral yang baik di mata saudara. Di mana kita berada, di sekolah, kampus, atau tempat kerja. Jadi dimanapun kita berada.
menunjukkan moral dan etika yang baik. Ada pernah kejadian seperti ini. Kita sudah rapat dalam suatu tempat. Kemudian ada orang yang terlambat dan dia tidak tahu apa yang sudah dibicarakan. Datanglah dia, langsung bertanya begini. Akhirnya semua bingung, loh, kok Anda siapa? Nah, inilah dikatakan menasihati tanpa memahami, membimbing tanpa role model. Dia hendak menasihati tapi tidak paham. Harusnya dia duduk dulu, pelajari apa yang sudah dibicarakan. Minta tahu dulu apa yang dibicarakan. Jangan langsung dia bertanya, oh ini begini tadi, ini tidak. Orang menilai inilah menasehati tapi tidak memahami, ya, tidak paham dia. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, maka di sini dikatakan adalah menunjukkan etika dan moral yang baik dimanapun kita berada, di sekolah atau ada moral, ada etika untuk berbicara. Jangan hanya menyampaikan sesuatu yang tidak ada artinya. Aplikasinya, bagaimana prakteknya, aplikasinya. Tunjukkan integritas yang tinggi, bahwa kita adalah orang yang sesuai kata dan perbuatan. Itu yang harus kita tunjukkan. Kita tidak menye-menye, ya. Tidak sebentar A, sebentar B, sebentar C, tidak. Punya integritas. Saya tetap saya dalam situasi apapun terjadi. Tidak bisa dirubah. Itu sama dengan iman. Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan begitu Yesus ini besok tidak, jangan. Tetap, sekali kita percaya dia, selamanya kita harus percaya dengan dia. Poin yang ketiga adalah teladan dalam kasih. Bagaimana praktek kalau teladan dalam kasih ini? Nah, disinilah dikatakan bahwa mempraktikkan kasih yang tulus itulah kasih agape, ya, tanpa memandang bulu. Tidak melihat siapa yang dikasihi sama. Dan tidak pernah menuntut balas dari orang yang dikasihi. Murni, tulus, dengan memberikan senang hati kepada semua orang. Itulah praktek daripada teladan dalam kasih. Nah, kemudian bagaimana aplikasinya? Atau dari mana kita jalankan hal tersebut? Nah, mulai dari hal-hal kecil. Dari hal-hal kecil kita mulai. Kemudian seperti membantu teman yang kesulitan, menunjukkan sikap toleransi, serta belajar mengampuni dan tidak mendendam terhadap mereka yang pernah menyakiti kita. Jangan sampai kita dendam kepada orang yang menyakiti kita. Itu kuncinya. Maka dikatakan oleh Tuhan, jangan sampai matahari terbenam, kau belum mengampuni orang. Jangan bawa dalam tidur. Semua yang berhubungan dengan kita membuat salah, kita mengampuninya. Walaupun kita tidak bisa bertemu. Tapi Tuhan Maha tahu. Kalau kita sampaikan kepada Tuhan, itu semua selesai. Karena orang yang pendendam sama dengan seperti seorang pembunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15, ya. Nah, kemudian mulai dengan diri sendiri. Artinya tadi mulai dengan hal-hal kecil, sekarang kita sendiri yang melakukan. Nah, kemudian kapan kita lakukan? Hari ini. Sebab today is reality, but tomorrow is challenge. Artinya,
Mulai hari ini adalah kenyataan. Kalau besok adalah tantangan. Kenapa dikatakan today is reality but tomorrow is challenge? Tidak bisa menjamin kalau seseorang masih hidup besok. Saya keluar dari rumah ini tidak bisa menjamin kalau saya masih hidup. Itulah makanya today is reality. Saat ini, sekarang. Jangan tunggu sampai. Don't wait till tomorrow what you can do today. Itu. Makanya dikatakan hari ini adalah kenyataan. Kalau besok itu masih tantangan. Itulah dikatakan dalam aplikasi, ya. Dalam kasih, hari ini kenyataan dan besok tantangan. Ini harus selalu terbayang dalam diri kita. Sehingga kalau kita dalam berbuat apapun, jangan menunggu sampai besok. Jangan menunggu orang lain yang harus menyampaikan. Kita sendiri. Mulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan today is reality, but tomorrow is challenge. Nah, kemudian teladan dalam kesetiaan. Nah, ini dalam iman. Bagaimana kita teladan dalam kesetiaan? Bagaimana prakteknya orang yang setia dengan iman? Nah, disinilah dikatakan, tetap teguh berpegang pada ajaran Tuhan dalam segala situasi. Pegang teguh ajaran yang sudah diberikan. Maka dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berbunyi, jangan goyah dan berdirilah tegak. Jangan goyah. Dan giatlah bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka dikatakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Wah, bukan main ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Berdirilah tegak. Jangan goyah. Giat bekerja untuk Tuhan. Jerih payahmu tidak sia. Jadi usia muda, tua atau bukan menjadi ukuran bagi kita untuk tidak bisa menyampaikan sesuatu. Usia muda pun kita bisa menjadi teladan bagi semua orang. Kuncinya adalah giat bekerja untuk Tuhan. Dalam Kolose 3:23 dikatakan, bekerja, sungguh-sungguh bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab kalau untuk manusia, itulah lagi ceritanya. Ada udang di balik batu. Tapi kalau untuk Tuhan, kita murni seperti kasih agape tadi. Tidak perlu balasan. Kita murni menyampaikan sesuatu dengan persembahan yang ikhlas. Maka justru hidup kita ini harus menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah sudah rumah Tuhan. Dari mana buktinya kita rumah Tuhan? Dari iman percaya Allah Tritunggal. Sebab ya, kita dipelihara, dikuatkan ya, oleh Tuhan. Karena iman percaya kepada Allah Tritunggal melalui Yesus Kristus. Kenapa dikatakan melalui Yesus? Karena Yesuslah yang memerintahkan kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan mereka pengikutku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu perintah Yesus. Maka kita percaya dengan Allah Tritunggal itu adalah melalui Yesus. Aku percaya kepada Bapa, aku percaya kepada Anak, aku percaya kepada Roh Kudus. Itu. Maka Tritunggal. 3 esensi tapi satu kesatuan. Tidak bisa dipisah antara yang satu dengan yang lain. Itulah teladan dalam kesetiaan iman. Nah, kemudian aplikasinya bagaimana? Jadi kalau kita mau teladan dalam iman, tunjukkan
konsistensi kita, komitmen kita kerohanian, seperti rajin berdoa, ya, membaca kitab suci, dan melayani, serta tidak mudah goyah oleh pengaruh buruk pergaulan atau masalah hidup. Kita tidak pernah goyah, ya, tetap berdiri tegak dan giat bekerja untuk Tuhan. Sekarang kita lihat poin yang terakhir, ya, atau kelima, yaitu teladan dalam kesucian. Nah, ini rohani kita. Teladan dalam kesucian artinya menjaga diri kita supaya tidak bercacat, tidak diperbudak oleh dosa. Bagaimana praktiknya, ya, dalam hidup sehari-hari supaya kita, ya, teladan dalam kesucian? Disinilah praktiknya. Menjaga kekudusan hidup, baik pikiran, tubuh maupun hati. Karena dikatakan semua badan ini berdosa, ya. Artinya tidak ada dari tubuh kita ini yang luput dari dosa apabila kita tidak menjaga kekudusan daripada tubuh kita. Bicara, tangan, mulut, ya, mata juga, pikiran apalagi. Jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang jahat, apalagi merencanakan. Maka ada 7 yang dibenci oleh Allah. Dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai dengan 19. 7 dibenci oleh Tuhan. Yang pertama dibenci adalah sikap sombong. Belum sombong, baru sikap sudah dibenci, apalagi sombong. Kemudian yang kedua adalah yang selalu mempunyai mulut yang berbohong. Dia selalu berdusta. Kemudian yang tiga adalah tangan yang membunuh orang yang tidak berdosa. Tidak ada ampun bagi Tuhan ini. Tangan yang membunuh orang. Walaupun kita tidak melihat hasilnya sekarang, tapi ingat, ada kalanya Tuhan akan menentukan waktunya. Karena waktunya adalah Tuhan yang menentukan. Kemudian otak yang merencanakan kejahatan. Poin yang keempat. Kalau ada pikiran selalu merencanakan yang jahat, itu pun dibenci oleh Tuhan. Kemudian kelima dikatakan, kaki yang bergegas menuju kejahatan. Rajin, kalau ada di sana kumpulan demo, ada mau perang, udah rajin ini, rajin ikut, ya. Apalagi dibayar. Nah, saat ini banyak demo-demo dibayar, ya. Rajin. Jangan sampai kita rajin bergegas menuju kejahatan. Kita sudah tahu di sana mereka demo tujuannya adalah untuk menghancurkan si A dan si B atau anarkis. Jangan rajin kita pergi ke sana. Jaga diri. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, selalu bersaksi dusta. Jangan sampai kita selalu bersaksi dusta atau menciptakan saksi dusta. Seperti Isabella menciptakan saksi dusta untuk mengambil kebun anggur Nabot, Raja Ahab, ya, diciptakan. Karena kebun anggur Nabot tidak dijual kepada Raja Ahab. Raja Ahab sedikit kecewa, dia sebenarnya lesu. Datang Isabella, kenapa kamu lesu? Wah, kebun anggur Nabot tidak dijual. Saya beli berapapun gak mau dia. Katanya itu adalah hak warisan pustakanya dari usaha. Warisan pustaka daripada orang tua, nggak mau dia menjual. Datang Isabella, gampang. Ya memang begitu, iblis pasti bekerja, gampang. Ciptakanlah saksi palsu. Ya. Diumumkan kepada masyarakat, ya, ada pertemuan. Tapi dia sudah menghubungi 2 orang sebagai saksi palsu. Kalau kau nanti ditanya oleh raja, katakanlah di depan umum bahwa saya Nabot menghina raja. Bilang aja gitu. Tapi tidak dijelaskan apa penghinaan itu, tidak tahu. Nabot menghina raja itu. Datang saksi kedua juga disebutkan Nabot menghina raja. Akhirnya datanglah pimpinan kampung,
dikumpulkanlah semua masyarakat dan penatua-penatua mahkamah agama, dan bersaksilah yang dua orang yang diciptakan oleh Isabella. Maju saksi yang pertama. Wah, Nabot menghina raja. Tidak dijelaskan penghinanya bagaimana, tidak ditanya. Pokoknya Nabot menghina raja. Datang saksi kedua. Iya, benar, saya juga tahu bahwa Nabot adalah menghina raja. Wah, ya memang karena raja sekarang sedang bersedih, orang pasti yakin. Kenapa raja bersedih? Nah, karena dia menghina raja. Nah, udah. Akhirnya datanglah masyarakat yang tidak tahu kalau sudah menghina raja, bagi bangsa Yahudi tidak ampun, pasti dibunuh. Akhirnya dilemparilah Nabot sampai mati. Akhirnya kebun anggur dia diambil oleh Ahab. Tapi apa yang terjadi? Ahab dan Isabella mati dan darahnya dijilatin anjing. Itulah akibat daripada orang yang curang. Nah, kemudian poin yang keenam, ya. Yang ketujuh, tadi yang keenam, sekarang poin yang ketujuh adalah jangan sampai menimbulkan permusuhan di antara saudara. Jangan sampai kita menimbulkan permusuhan di antara saudara. Itulah praktiknya. Nah, kemudian bagaimana aplikasi? Nah, jauhi pergaulan bebas, hargai tubuh Anda sebagai baik Allah dengan menjauhi zat-zat terlarang dan menjaga batasan pergaulan yang sehat. Itulah menjaga kesucian. Menjauhi pornografi, menjauhi hal-hal yang merusak tubuh kita. Dari narkoba, narkotika, jauhkan. Itulah menjaga hidup kita tetap suci. Hal-hal yang najis kita hilangkan, ya. Tapi kita selalu hidup suci. Itulah implementasi daripada perikop ini. Dan apa yang kita ambil langkah pertama hari ini untuk menjalankan itu? Mari kita simpulkan, ya. Apakah kita, ya, pertama tadi adalah teladan dalam perkataan. Yang kedua, teladan dalam tingkah laku. Dan yang ketiga adalah teladan dalam mengasihi. Dan yang keempat adalah teladan dalam kesetiaan. Dan yang kelima adalah teladan dalam kesucian. Yang mana salah satu di antaranya kita pakai untuk memulai aktivitas kita pada hari ini. Mari kita pilih sendiri, dan kalaupun bisa dipilih secara keseluruhan itu lebih baik. Tapi minimum ada salah satu kita manfaatkan. Nah, sekarang kita masuk dalam kesimpulan kita pada hari ini. Surat Paulus ke Timotius mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan. Nah, kemudian dikatakan, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, imanmu, dan kesucianmu. Tadi sudah kita jabarkan. Nah, sekarang apa yang ditekankan dalam ayat ini? Ada 3 yang mau kita sampaikan di sini. Ayat inilah menekankan satu, menjadi teladan bagi orang lain meskipun usia mungkin masih muda. Jadi kepada generasi-generasi muda, marilah kita berlomba untuk menjadi teladan bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi komunitas kita. Selalu menunjukkan teladan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tadi, Paulus mengingatkan kita bahwa ketaatan dan contoh yang baik tidak ditentukan oleh usia. Jadi kalau kita membuat sesuatu yang baik tidak ditentukan oleh usia, tetapi oleh tindakan dan karakter kita yang mencerminkan ajaran Kristus. Mencerminkan ajaran Kristus apa? Karakter Allah adalah kasih, keadilan,
dan kebenaran. Itulah karakter daripada Allah. Jadi kasih, keadilan, dan kebenaran. Kalau kita sudah berlandaskan tiga ini, kasih, keadilan, kebenaran, maka kita sudah menjadi teladan sejati dalam hidup kita. Nah, kemudian yang ketiga dikatakan, setiap orang terlepas dari usia, tidak melihat memandang usia, dipanggil untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip iman yang benar dan menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Bagaimana kita bisa menjadi inspirasi bagi orang-orangnya? Maka seperti mahasiswa yang sudah menyatakan tridharma perguruan tinggi, apa dikatakan? Tidak mau mengatakan tidak tahu, tidak mengatakan tidak bisa, dan tidak mau mengatakan tidak mau. Ya. Tidak mau mengatakan tidak tahu, tidak mau mengatakan tidak bisa, tidak mau mengatakan tidak mau. Ini tridharma perguruan tinggi yang sudah digodok di kampus, maka jadilah agent of change. Agen daripada perubahan. Artinya, jadilah kita orang bijak menjadi tempat bertanya dari orang-orang. Nah, di sini tadi dikatakan menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Artinya begini, kalau kita sudah menjadi inspirasi bagi orang, begitu kita pergi dari satu tempat, orang pasti kehilangan. Wah, kemana dia? Tapi begitu kita datang kembali, wah sudah datang, semua senang. Seperti itulah yang bisa membuat inspirasi bagi setiap orang. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Tidak melihat usia, tua pasti, tapi dewasa adalah pilihan. Mari kita bekerja setiap hari dengan be proaktif, dengan kejujuran, dengan kasih, dan juga integritas. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang maha bijaksana, bantu kami untuk menjadi teladan yang baik dalam hidup ini. Terlepas dari usia dan tantangan yang dihadapi, berikan kami kekuatan untuk menerapkan ajaran-Mu dalam setiap kata dan perbuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah semoga firman Tuhan menjadi mendalam dalam diri kita. Jadilah teladan dalam setiap situasi, lokasi, tempat kita bekerja. Semoga dengan firman ini kita semakin diberkati. Amin. Tuhan memberkati. Belum saya kemancung. Ah.